Robert Albert menyanggah itu semua. Dia menyatakan tidak ada yang salah dengan timnya sejauh ini. Kupas Persib. Sampurasun Bowoto Persib Bandung. Jumpa lagi dengan Opa Dani dalam segmen Kupas Persib. Di edisi kali ini Opa akan mengangkat tema ada apa dengan Persib Bandung. Bobotoh, sudah 4 pertandingan dilalui dengan Persib Bandung. Hasilnya seperti kita ketahui, Persib gagal mengambil semua laga wajibnya. Persib hanya bisa mengemas 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Ini tidak sesuai dengan prediksi atau harapan kita semua bahwa Persib bisa tampil gagah, Persib bisa tampil memesona di kompetisi Liga 1 musim ini. Bahkan Bobotoh melihat langgam permainannya, apa yang ditampilkan oleh Persib sangat membuat kesal ya. Pada saat melawan Borneo misalkan, Persib yang bertindak sebagai tuan rumah gagal tampil dengan performa terbaiknya. Padahal sebelumnya mereka juga gagal menampilkan permainan terbaik yang bisa menghibur Bobotoh, baik itu lewat permainan atau hasil yang didapatkannya ya. Di hadapan Bobotoh, Persib masih seperti ketika mereka melawan Bali United. Aliran bolanya tidak lancar dari lini ke lini. Pergerakannya gampang dimatikan lawannya. Jadi meski mereka memiliki peluang untuk mencetak gol, selalu bisa dipatahkan oleh para pemain dari Borneo FC. Apalagi beberapa momen terlihat serangan Persib masih sangat sporadis, tidak terancang dengan baik, sehingga manuver-manuvernya lagi-lagi bisa dimatikan oleh para pemain tim berjuluk Pesut Etam. Pertanyaan yang menggelitik, ada apa sih dengan Persib? Kok mereka sampai 2 kali gagal mengemas kemenangan? Kok mereka sampai gagal kembali ke jalur kemenangan sehingga posisinya semakin rawan di 3 besar ya? Kalau melihat perkembangan Persib, jelas apa yang ditampilkan Persib jauh dari harapan. Persib masih mencari bentuk permainan terbaiknya. Persib kehilangan DNA-nya, permainan bola-bola pendek yang cepat dari belakang mengalir ke tengah ke depan. Itu belum terlihat sama sekali. Apalagi kalau kita bicara soal umpan-umpan yang memanjakan kepada strikernya, masih minim sekali Bobotoh. Tapi Robert Albert menyanggah itu semua. Dia menyatakan tidak ada yang salah dengan timnya sejauh ini. Pemainnya tetap menyatu, pemainnya juga punya kekompakan, dan performanya masih stabil dalam 4 pertandingan yang sudah dimainkannya. Cuma akunya memang anak-anak Bandung kurang di penyelesaian akhir, atau dalam proses mencetak gol mereka masih minim, hingga peluang-peluang yang didapat melayang semua. Itu kata Robert usai pertandingan. Untuk hal ini saya setuju banget. Robert memang objektif mengomentari kenapa timnya gagal mengais angka lagi di partai keempatnya dan harus puas dan lemas ditahan oleh Borneo FC. Ini sebenarnya selaras dengan podcast saya sebelumnya ya, yang saya juga turut menyoroti performa pemain depan Persib yang masih menggemaskan gitu ya, tidak juga bisa mencetak gol di laga yang dimainkannya.
Padahal di podcast kemarin saya bilang seorang striker itu harus mencetak gol, bukan hanya mendarahi permainan timnya, bukan hanya membantu memenangkan timnya, tapi harus mencetak gol. Dan terbukti kini ketika gelandang Persib tidak bisa memproduksi gol, mereka juga tidak lagi bisa mencetak gol. Buat saya ini sangat menyebalkan. Untuk kali keempat mereka tidak bisa menggedor gawang lawan. Mereka terus deadlock, buntu. Gak bisa berkelit bagaimana mengakali para penjaganya di kotak penalti lawan untuk dapat kesempatan emas mencetak gol untuk membuktikan bahwa dirinya memang pantas menjadi striker utama Persib Bandung. Di pertandingan kemarin kita masih melihat mereka sangat kesulitan untuk bergerak, mencari ruang, bahkan untuk membuktikan sebagai predator ulung mereka juga belum bisa. Kita bisa lihat jikapun mereka bisa lepas dari kawalan lawan, hempitan lawan, tapi eksekusi bolanya mudah dipatahkan atau bahkan melebar, menjauhi kipernya. Sangat aneh buat saya ya. Di musim lalu para striker Bandung itu, striker Persib Bandung punya karakter predator gitu ya, ditakuti, apapun yang dibuat oleh lawan untuk membuat perangkap mereka bisa berkelit, sering membuat kiper kelimpungan gitu ya, sehingga kita bisa menghasilkan gol dan membuat 3 laga awal di musim lalu berakhir dengan kemenangan. Tapi kok sekarang bertolak belakang ya? Kemana ketajaman mereka? Kemana kehebatan mereka ketika mereka pertama kali datang dan tampil memesona, membuat Boboto langsung mencintainya, menganggapnya idola, menganggapnya mega bintang yang akan bisa membawa Persib melangkah jauh dan menutup kompetisi hingga bisa bergagah di podium juara. Pertanyaan-pertanyaan itu, kemana striker Persib dan ada apa dengan mereka? Itu pantas ya kita apungkan ya. Karena dengan kegagalan mereka mencetak gol kemenangan, Persib tidak bisa mengembalikan timnya ke jalur kemenangan, yang artinya alarm bahaya semakin kencang berdering di kubu Persib Bandung. Kenapa? Ya karena persaingan sekarang ini begitu ketat. Hanya tim-tim yang bisa memenangkan pertandingan lah yang bisa bertahan nyaman di peringkat teratas ya. Dilihat dari sekarang, dengan kegagalan Persib mengais kemenangan, posisinya mungkin akan bergeser nih jika pesaing-pesaingnya bisa memenangkan pertandingan. Artinya posisi 3 besar yang selama ini aman dalam menggenggamkan Persib akan lepas. Persib dikudeta oleh lawan-lawannya. Itu resiko ya. Karena memang Persib gagal di 2 pertandingan sebelumnya karena hanya meraih hasil imbang. Dan yang lebih mengesalkan adalah striker Persib ini semakin tenggelam pamor dan reputasinya. Dia bisa disalib oleh para pesaingnya. Sebut misalkan Ezekiel Endosel dari Bayangkara. Sejak laga pertama Ezekiel terus memproduksi gol, sehingga namanya begitu kokoh di daftar pencetak gol terbanyak. Begitu juga dengan pemain anyar dari Persiraja, Paulo Henrique. Namanya langsung masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak. Kita lihat lagi ke bawah. Ada Ilija Spasojevic. Mantan pemain Persib ini telah menyumbangkan gol untuk timnya Bali United. Begitu juga dengan pendatang baru Yusef Ejejari dari Persik Kediri, yang pergerakannya harus diwaspadai karena sudah menyumbangkan 2 gol buat timnya. Di manakah Luis
Di manakah Castillion dan Ezra melihat persaingan seperti itu? Mestinya mereka malu dan tersengat untuk segera membenahi diri, segera tampil dengan kemampuan terbaiknya, segera bisa mencetak gol untuk memenangkan timnya. Jangan merasa terus-terusan kedinginan di area penalti lawan untuk menunggu umpan-umpan memanjakan. Mereka harus bergerak, mereka harus mencari bola, mereka harus terus bagaimana berkreasi menghasilkan gol untuk kemenangan timnya. Karena memang sejauh ini kita tahu dukungan dari lini kedua belum maksimal untuk para striker Persib. Jadi mereka harus bisa membebaskan diri, menjauhkan dari masa sulit, dan harus kembali menjadi idola Boboto, harus menjadi pahlawan kemenangan Maung Bandung. Karena tugas mereka adalah menggelontorkan gol, membawa Persib Bandung meraih kemenangan untuk merealisasikan cita-citanya menjadi juara di musim kompetisi kali ini. Kalau ada yang bilang, para pemain depan Persib belum hoki, para pemain depan Persib belum mendapatkan chemistry, tunggu aja waktu, pasti mereka akan mendapatkan dan terus akan memproduksi gol jika mereka sudah bisa memecah kebuntuannya. Pernyataan itu buat saya tidak bisa diterima. Kenapa? Karena tuntutan sepak bola sekarang adalah prestasi, kemenangan. Apalagi kita harus ingat bahwa Persib belum punya tradisi menjadi juara di kompetisi satu musim penuh. Artinya sejak awal Persib harus bisa menggedor, bisa menggenjot prestasinya. Para striker harus bisa menginjak gas dalam-dalam untuk memproduksi gol untuk kemenangan timnya. Tanpa itu sulit sekali untuk memenangkan persaingan jika kita hanya mengandalkan pemain-pemain belakang dan tengah yang bisa memproduksi gol. Betul sih, saya paham bahwa mencetak prestasi dan mencetak gol tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi ketika mereka di lapangan, ketika mereka mengenakan baju kebesaran Persib Bandung, mereka harus tampil dengan seluruh kemampuan terbaiknya. Bahkan mereka harus tampil Spartan tanpa kenal menyerah untuk memenangkan pertandingannya. Itu resiko yang harus ditanggung oleh para pemain, karena di Persib Bandung tidak ada tempat buat pemain yang tampil seadanya. Tidak ada tempat buat pemain yang hanya bangga menjadi pemain Persib, tapi mereka harus menunjukkan prestasinya, mereka harus bisa memberikan gelar terbaik untuk Persib Bandung. Itu sebabnya kenapa dari musim ke musim manajemen selalu minta Persib Bandung harus juara. Tidak pernah manajemen menyatakan musim ini kita hanya mematangkan pemain, musim ini kita hanya mencari kebersamaan. Tidak ada kalimat seperti itu di Persib Bandung. Harus berujung dengan juara. Itu sebabnya kenapa dari awal mereka harus tampil maksimal, mereka harus tampil bagus, mereka harus tampil dengan semua kemampuan terbaiknya. Tuntutan ini wajar, karena memang Persib selalu diunggulkan, dianggap tim hebat oleh para pesaing-pesaingnya. Karena itu sekaranglah saatnya di laga kelima Persib harus bisa merubah dirinya, bisa tampil dengan kemampuan terbaiknya, bisa kembali membuat Bobote tersenyum dan tertawa senang dengan kemenangan, bukan kembali mengais hasil imbang dan menghadirkan duka yang dalam, air mata kesedihan di bobotonya. Untuk mengembalikan hal tersebut memang sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Yang penting pemain harus bisa mewakili dirinya sebagai pahlawan-pahlawan masyarakat Bandung di lapangan hijau. Mereka harus bisa kembali mewujudkan impian-impian Boboto, setidaknya dengan menghadirkan kemenangan dulu. Tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan awal. Sulit rasanya kalau kita bilang bahwa tim ini kurang siap, tim ini memiliki persiapan yang sempit, tim ini tidak mendapatkan uji coba maksimal untuk memulai kompetisinya. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena memang semua tim merasakan hal yang sama, meski memang ada beberapa tim yang bisa melakukan uji coba untuk mematang timnya, bisa berlatih lebih banyak ketimbang Persib Bandung karena memang PPKM yang berbeda di setiap daerah. Tapi sebagai tim besar, Persib harus bisa mengakali persoalan ini. Jangan hanya
berdalih di belakang Persib. Bobotoh. Jadi untuk mengakali persoalan, Persib tidak boleh lagi melihat posisinya dia diunggulkan atau tidak diunggulkan di laga-laga berikutnya. Tapi bagaimana di laga-laga wajibnya bisa mengemas kemenangan dan kembali menunjukkan dirinya punya potensi untuk menggagalkan ambisi-ambisi tim lainnya untuk menjadi juara. Karena memang persaingannya panas, atmosfernya juga panas. Jadi Persib harus bisa menyatakan dirinya bahwa kami adalah salah satu kandidat kuat memenangi pertandingan dan mengakhiri kompetisi di tangga juara. Demikian Bobotoh kupas Persib kali ini, dan bantu Opa untuk membesarkan channel ini dengan memberi like, subscribe, komen, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Bobotoh tahu konten apa yang akan Opa sampaikan di edisi berikutnya. Terima kasih Bobotoh. Ciao. Kenapa tema ini Opa angkat? Kenapa tema ini ini Opa akan mengangkat tema apa ada apa dengan